akan menceritakan tentang Babang Tam Fan Xiaoyan. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini bertemu dengan Kaisar Xiao Yao. Lalu setelah tenang Kaisar Xiao Yao memandangi ke arah semua orang, dan sepertinya pada saat ini Kaisar Xiao Yao telah mengetahui karakter semua orang, kemudian matanya pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiaoyan dengan dipenuhi kepuasan, lalu Kaisar Xiao Yao pun menghentikan pandangannya kepada Ziying dan menyombongkan dirinya. Dirinya berkata ternyata ini adalah fisik Yin yang sangat langka. Selain itu kecepatan yang dimilikinya juga cukup cepat, selama dirinya tidak jatuh maka dirinya akan memiliki pencapaian besar di masa depan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Kaisar Xiao Yao pun seketika memandang ke arah Long Yi, dirinya pun kembali berkata bahwa ini pertama kalinya Kaisar ini melihat hal-hal spiritual dari langit dan bumi, dirinya benar-benar tidak menyangka akan seberuntung ini setelah kematiannya. Setelah mengucapkan hal ini dirinya pun segera menolehkan kepalanya ke arah Feng Feng. Kaisar Xiao Yao segera memerintahkan Feng Feng untuk menunjukkan pedang miliknya. Feng Feng buru-buru mengeluarkan pedang yang patah dan segera menawarkannya dengan kedua tangannya. Kaisar Xiao Yao pun segera mengambil pedang tersebut dan memuji. Kaisar Xiao Yao berkata dirinya berpikir ini adalah pedang terbaik yang pernah ditempa oleh orang tua tersebut. Meskipun patah pedang ini masih benar-benar yang terbaik, dirinya pun segera mengembalikan pedang tersebut kepada Feng Feng dan berkata bahwa Feng Feng memiliki nasib yang baik. Dengan pedang ini Kaisar Xiao Yao sangat optimis tentang masa depan dari Feng Feng. Setelah itu Kaisar Xiao Yao menoleh ke arah King Mu'er dan memerintahkan King Mu'er untuk menunjukkan cambuk miliknya. King Mu'er segera tersenyum dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Feng Feng. King Mu'er segera menyerahkan cambuk yang berada di tangannya ke Kaisar Xiao Yao. Setelah memegang cambuk panjang tulang Phoenix di tangannya dan melihat ke kiri dan ke kanan ekspresinya pada saat ini terlihat puas. Namun tidak lama setelah itu sedikit ketidakpuasan juga melintas. Kaisar Xiao Yao pada akhirnya segera berbicara dan bertanya kepada King Mu'er. Kaisar Xiao Yao bertanya apakah Kaisar Iblis pada saat ini masih dipegang oleh tertua dari klan Iblis Darah. Mendengar pertanyaan itu King Mu'er tidak mengerti mengapa Kaisar Xiao menanyakan pertanyaan ini. Oleh karena itu dirinya pada saat ini hanya bisa mengangguk dan berkata bahwa itu adalah saudara laki-lakinya. Sedikit keterkejutan melintas di wajah Kaisar Xiao Yao hingga akhirnya dirinya tersenyum kepada King Mu'er. Keramahan dan kesopanan segera terlintas di wajahnya ketika dirinya berkata ternyata ini adalah ratu dari seorang teman lama. Kaisar Xiao Yao pun lanjut menjelaskan bahwa dirinya memiliki hubungan yang baik dengan Raja Iblis pada waktu itu. Meskipun dirinya adalah ras iblis sementara Kaisar Xiao Yao ras manusia, namun mereka benar-benar memiliki hubungan baik dan selalu berteman. Setelah sedikit bercerita dirinya pun segera mengangkat tangannya yang memegang cambuk. Dirinya segera berkata kepada King Mu'er bahwa cambuk ini benar-benar tidaklah vulgar. Cambuk ini ada hubungannya dengan klan Phoenix dan itu juga cocok dengan keterampilan yang King Mu'er latih. Namun meskipun begitu tetapi roh jahat di dalam cambuk ini benar-benar terlalu berat. Tampaknya pada saat ini roh jahat itu masih bisa dikendalikan oleh King Mu'er. Hal itu dapat membantu King Mu'er meningkatkan kekuatan tempurnya untuk sementara waktu. Tetapi di masa depan saat King Mu'er membunuh semakin banyak musuh, maka roh jahat yang berada di dalamnya akan menjadi semakin berat. Setelah kecepatan peningkatan King Mu'er sendiri tidak dapat mengikutinya maka itu akan secara bertahap membuat King Mu'er kehilangan sifat sejatinya. Lalu semua orang pada saat ini benar-benar terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh Kaisar Xiao Yao. Karena jika saja Kaisar Xiao Yao tidak memberitahu hal ini maka King Mu'er benar-benar akan menderita kerugian di masa depan. Namun mereka pada saat ini bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan oleh King Mu'er? Begitu juga King Mu'er yang pada saat ini berpikir apakah dirinya harus menghentikan menggunakan cambuk ini. Pemikiran semua orang dan King Mu'er pada saat ini tentu saja bisa ditangkap oleh Kaisar Xiao Yao. Lalu akhirnya dirinya pun tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa cambuk ini benar-benar sangat bagus. Oleh karena itu bagaimana mungkin King Mu'er bisa menyerah dengan mudah? Demi King Mu'er yang merupakan keturunan dari teman lama,
maka kaisar ini akan menyegel cambuk ini untuk King Mu'er, sehingga dengan begitu maka roh jahat di cambuk ini akan selalu tunduk dan tidak berani mengendalikan tuannya. Mendengar hal itu King Mu'er pun sangat gembira dan buru-buru berterima kasih kepada Kaisar Xiao Yao. Namun Kaisar Xiao Yao segera menghentikan King Mu'er yang berterima kasih. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya harus menjelaskan sesuatu terlebih dahulu. Setelah dirinya menambahkan segel ini maka King Mu'er tidak akan lagi dapat menarik darah lawan seperti sebelumnya. Oleh karena itu King Mu'er harus memikirkan hal ini, apakah dirinya ingin menambahkan segel ini atau tidak. Mendengar hal ini semua orang menghela nafas secara diam-diam karena menyadari kekuatan dari cambuk tersebut. King Mu'er juga pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan penyesalan, tetapi King Mu'er menyadari bahwa dirinya juga tidak bisa menderita di masa depan oleh cambuk ini. Pada akhirnya King Mu'er memantapkan hatinya dengan cemberut dan mengangguk. Pada akhirnya Kaisar Xiao Yao pun tersenyum dan mengusap kehampaan. Bersamaan dengan itu setetes darah segera mengalir dari jari King Mu'er. Darah ini segera terbang ke tangan Kaisar Xiao Yao sebelum akhirnya Kaisar Xiao Yao menyatukan esensi darah dengan cambuk. Ketika darah ini menetes cambuk pun menggeliat seolah-olah menolak meronta-ronta. Namun setelah beberapa saat cambuk ini pun seketika terdiam dan terlihat simbol berwarna sains di pegangan cambuk. Setelah itu Kaisar Xiao Yao menerima cambuk tulang Phoenix ini kembali kepada King Mu'er. Saat menerima cambuk tulang Phoenix ini King Mu'er pun menekan keengganan di dalam hatinya. King Mu'er pun segera menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Kaisar Xiao Yao. Xiao Yan juga pada saat ini mengepalkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Xiao Yao. Pada saat ini semua orang menyadari bahwa senior Xiao Yao ini adalah orang yang ramah di benak semua orang. Sementara itu di sisi lain Kaisar Xiao Yao segera menatap ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa Xiao Yan tidak perlu bersikap sopan. Namun tidak lama setelah mengucapkan perkataan ini alis dari Kaisar Xiao Yao pun mulai berkerut. Tentu kebaikan sebelumnya yang ditampilkan terhadap semua orang pada saat ini berangsur-angsur menghilang. Ekspresinya pada saat ini digantikan oleh ekspresi curiga dan sulit mempercayai sesuatu. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyadari tampaknya Kaisar Xiao Yao telah mengetahui perbedaan Xiao Yan. Leluhur dari ras monster saja bisa merasakan perbedaan Xiao Yan. Oleh karena itu bagaimana mungkin Kaisar Xiao Yao yang memiliki kekuatan lebih tinggi tidak menyadarinya? Pada akhirnya Kaisar Xiao Yao pun segera memerintahkan Xiao Yan untuk melepaskan api surgawi miliknya dan biarkan dirinya melihatnya. Xiao Yan dan semua orang pada saat ini tidak mengerti mengapa Kaisar yang begitu tersebut sebelumnya menjadi seperti ini. Xiao Yan pun tertegun sejenak tetapi Xiao Yan pada saat ini masih tetap patuh. Xiao Yan pada akhirnya segera menyemburkan api surgawi keluar dari tubuhnya. Kaisar Xiao Yao pun menyipitkan matanya dan merasakan api surgawi ini dengan hati-hati. Pada akhirnya dirinya pun segera bertanya dengan dingin bahwa ini bukanlah satu jenis api surgawi. Jika tebakannya benar itu seharusnya terdiri dari beberapa api surgawi. Apakah yang dikatakan oleh Kaisar ini adalah sebuah kebenaran atau tidak? Mendengar hal itu Xiao Yan pun segera memuji bahwa penglihatan dari Dou di bintang 9 benar-benar sangat bagus. Di sisi lain mendengar pujian Xiao Yan Kaisar Xiao Yao dengan sikap tegasnya segera berkata agar Xiao Yan berhenti menyanjungnya. Kemampuan Xiao Yan ini benar-benar luar biasa. Dirinya belum pernah mendengar ada orang yang bisa menggabungkan beberapa jenis api surgawi. Oleh karena itu menurutnya sosok Xiao Yan ini benar-benar sangat istimewa. Setelah mengatakan hal ini dirinya pun segera mengulurkan tangannya dan menekannya ke arah Xiao Yan. Tangan dari Kaisar Xiao Yao pada saat ini memegang bagian atas kepala Xiao Yan. Lalu getaran mulai terasa mengakibatkan alisnya terangkat seperti pedang dan matanya menatap ke arah Xiao Yan dengan tajam. Untuk sesaat Xiao Yan pada saat ini bisa melihat niat membunuh yang kuat di mata Kaisar Xiao Yao, tetapi Xiao Yan dengan berani menatap ke arah Kaisar Xiao Yao dengan mata pantang menyerah. Xiao Yan pada saat ini menyadari ada sedikit kebencian di hati Kaisar Xiao Yao, lalu Xiao Yan tahu bahwa ini berkaitan dengan bencana kuno yang telah dialami oleh semua Dou di bintang 9 pada masa itu.
pada saat ini Xiao Yan seolah-olah mempertanyakan mengenai bencana kuno yang dialami oleh semua orang bintang 9 Dodi. Xiao Yan pada saat ini seolah-olah menjelaskan bahwa semua itu adalah untuk keseimbangan benua Dodi yang dilakukan oleh Do Xian. Sementara itu di sisi lain Kaisar Xiao Yao juga pada saat ini bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya niat membunuhnya juga berangsur-angsur menghilang dan tatapannya menjadi semakin rileks. Di dalam hatinya selama bertahun-tahun dirinya sebenarnya samar-samar memahami kebenaran dari bencana kuno. Setelah dipenjara di tempat ini selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, dirinya menyadari bahwa semua yang dilakukan oleh Do Xian ini adalah untuk menciptakan kedamaian benua Dodi. Terlebih lagi dirinya adalah seorang kaisar yang agung dan bagaimana mungkin dirinya bisa melampiaskan kemarahan ini kepada seorang junior. Sebagai seorang Do di tahap puncak bintang 9, dirinya juga telah mempelajari Tao yang merupakan pencerahan. Oleh karena itu mau tidak mau dirinya benar-benar harus bisa merelakan semua yang telah terjadi. Memikirkan hal ini Kaisar Xiao Yao pun segera berbalik menjauhi kelompok Xiao Yan. Lalu aura membunuh yang terpancar juga pada saat ini benar-benar telah menghilang dan Kaisar Xiao Yao telah mendapatkan kembali kedamaiannya. Dirinya pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan kepada Xiao Yan. Pada saat ini dirinya hanya bisa berkata jika Xiao Yan melakukan latihan keras dan bekerja keras terus-menerus, maka Xiao Yan akan bisa naik ke puncak dan barulah setelah itu Xiao Yan bisa melampaui puncaknya. Mendengar kata-kata ini semua orang masih belum mengerti apa yang disampaikan oleh Kaisar Xiao Yao, tetapi pada saat ini kelompok Xiao Yan masih mengangguk secara serempak. Setelah itu Kaisar Xiao Yao segera memuji Nan Erming dan Xiao Zhan dengan santai sebelum akhirnya berharap semua orang menciptakan kecemerlangan bersama dengan Xiao Yan. Kaisar Xiao Yao lanjut bertanya dengan situasi di benua Dodi pada saat ini. Setelah pemahaman dan penjelasan dari kelompok Xiao Yan, Kaisar Xiao Yao pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Dirinya berkata sungguh tidak terduga bahwa setelah bencana kuno itu, semua Dodi bintang 9 benar-benar telah layu. Tampaknya pada saat ini semua Dodi bintang 8 benar-benar tidak mengetahui rahasia untuk menerobos bintang 9 Dodi. Mendengar sedikit penjelasan ini semua orang pada saat ini menatap ke arah Kaisar Xiao Yao dengan penasaran. Kelompok Xiao Yan pada saat ini mengharapkan Kaisar Xiao Yao untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini. Sementara itu Kaisar Xiao Yao pada saat ini berpikir sejenak. Pada akhirnya dirinya berkata dengan sungguh-sungguh bahwa setiap kali sebuah bintang menerobos, bersamaan dengan itu akan ada malapetaka Kaisar yang sesuai. Apakah semua orang tahu dari mana asal dari malapetaka Kaisar ini datang? Kaisar Xiao Yao pun segera menuju ke arah langit dan berkata bahwa itu datang dari langit. Dapat dikatakan bahwa malapetaka Kaisar ini adalah sebuah jalan surga. Oleh karena itu jika mereka ingin mengetahui apa yang terjadi maka mereka harus melihatnya melalui jalan surga. Mendengar hal itu semua orang pada saat ini benar-benar merasa sedikit kebingungan. Meskipun mereka tahu bahwa jalan surga adalah aturan yang mengatur pengoperasian langit dan bumi namun itu semua adalah kehendak dari langit dan bumi itu juga. Dengan begitu berarti semua ini tidak akan bisa ditebak. Kekuatan dari langit dan bumi ini juga tidak dapat diukur dan tidak ada jejak untuk diikuti. Berdasarkan pemikiran ini semua orang pada saat ini bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mengamati fenomena seperti ini. Di sisi lain Kaisar Xiao Yao pada saat ini melihat kebingungan dari semua orang, dirinya pun tersenyum sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak membicarakan permasalahan ini dan merubah topik pembicaraan. Kaisar Xiao Yao berkata agar mereka jangan membicarakan hal ini sekarang, mereka bisa mendapatkan peta untuk menemukan tempat ini dan melewati semua pos pemeriksaan untuk masuk. Oleh karena itu pada saat ini tentu saja mereka mengharapkan harta karun. Ekspresi semua orang pada saat ini berbinar-binar setelah mendengar kata harta karun. Tetapi kegembiraan semua orang pada saat ini segera pudar saat Kaisar Xiao Yao tertawa dan mulai menjelaskan. Kaisar Xiao Yao berkata bahwa semua orang pada saat ini benar-benar akan dikecewakan.
Semua orang datang ke sini untuk berburu harta karun dan meskipun istana ini disebut rumah harta karun Xiao Yao, tetapi sesungguhnya tidak ada harta karun dan hanya ada Kaisar Xiao Yao di sini. Seketika semua orang pada saat ini benar-benar terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh Kaisar Xiao Yao. Hanya Xiao Yan yang pada saat ini pikirannya berubah menjadi tajam. Xiao Yan teringat saat dirinya melihat Kaisar Iblis tua Xuan Tian yang di pemakaman iblis. Pada saat itu Xiao Yan juga tidak melihat harta karun di istana, tetapi pada akhirnya Kaisar Iblis tua Xuan Tian segera mengeluarkan kuali Yan Mou dan beberapa resep obat berharga. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa Kaisar Xiao Yao sepertinya tidak bercanda. Xiao Yan menyadari bahwa sepertinya harta karun tersebut adalah Kaisar Xiao Yao sendiri. Berdasarkan pemikiran ini Xiao Yan menyadari tampaknya Kaisar Xiao Yao ingin kelompok Xiao Yan membawanya keluar. Namun pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa Kaisar Xiao Yao ini adalah sisa jiwa yang tertinggal. Oleh karena itu Xiao Yan bertanya-tanya, apakah sisa jiwa dari Kaisar Xiao Yao ini bisa bertahan lama setelah muncul? Bersamaan dengan Xiao Yan yang memikirkan hal ini Kaisar Xiao Yao ternyata telah mengetahui pemikiran dari Xiao Yan. Dirinya pun segera tertawa dan berkata bahwa dirinya tahu apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan pasti berpikir Kaisar Xiao ingin pergi bersama dengan kelompok Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan juga menyadari bahwa sepertinya itu tidak mungkin. Xiao Yan berpikir bahwa Kaisar Xiao Yao hanya sisa jiwa dan tidak bisa hidup lama setelah muncul. Mendengar hal itu Xiao Yan pun segera terkejut. Xiao Yan segera menyadari betapa kuatnya Kaisar Xiao Yao ini saat dirinya hidup. Dirinya benar-benar mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Xiao Yan seolah-olah dirinya bisa membaca pikirannya. Sementara itu di sisi lain Kaisar Xiao Yao pada saat ini segera lanjut tertawa dan mulai menjelaskan kepada Xiao Yan dengan sedikit bangga. Kaisar Xiao Yao berkata bahwa dirinya akan memberitahu semua orang, pada saat ini jiwa dari Kaisar Xiao Yao ini bukanlah jiwa yang tersisa tetapi jiwa yang utuh. Mendengar hal itu semua orang dari kelompok Xiao Yan benar-benar terkejut. Kelompok Xiao Yan menyadari selama jiwa dari seorang Doudi tidak lumpuh, maka akan ada kemungkinan tidak akan bisa hidup selamanya. Selain itu dirinya juga benar-benar akan bisa dibangkitkan kembali menjadi manusia seutuhnya. Menyadari hal ini Xiao Yan pada saat ini juga benar-benar sangat bersemangat. Namun bersamaan dengan pemikiran ini keraguan-raguan pun segera melekat di benak Xiao Yan karena itu adalah jiwa yang utuh. Mengapa Kaisar Xiao Yao tidak keluar sendiri dan mungkinkah ada beberapa batasan di tempat ini? Menyadari pemikiran dari Xiao Yan ini Kaisar Xiao Yao kembali tersenyum dan mulai menjelaskan. Kaisar Xiao Yao berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar tidak bisa keluar dengan kekuatannya sendiri. Tempat ini telah dibangun oleh Dou Xian untuk membatasi pergerakan dari Kaisar Xiao Yao. Setelah itu Kaisar Xiao Yao apakah sosoknya di masa lalu? Semua orang pada saat ini terkejut mendengar cerita dari Kaisar Xiao Yao yang merupakan orang terkuat pada saat itu. Kelompok Xiao Yan pada saat ini menyadari pasti Kaisar Xiao Yao ini merupakan seseorang yang berada di puncak bintang 9 Doudi. Sementara itu di sisi lain Kaisar Xiao Yao pada saat ini lanjut menjelaskan kepada semua orang. Kaisar Xiao Yao berkata bahwa pada saat itu dirinya benar-benar tidak ingin bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Pada saat dahulu dirinya mengabdikan dirinya untuk mengolah Tao atau sebuah ilmu pencerahan. Dirinya hanya ingin menerobos belenggu yang belum pernah dirinya dengar ada orang yang menerobosnya. Tentu saja semua orang pada saat ini mengetahui mengenai keberadaan Dou Xian. Kaisar Xiao Yao benar-benar sangat penasaran dengan keberadaan dari Dou Xian penguasa benua Doudi. Oleh karena itu dirinya terus berkelana untuk mempelajari ilmu Tao atau pencerahan. Setelah banyaknya perjalanan dirinya menyadari bahwa untuk menerobos dari bintang 9 Doudi ini benar-benar harus menguasai ilmu pencerahan atau Tao. Namun sangat disayangkan baru saja dirinya mengetahui hal ini bencana kuno pada saat itu segera terjadi. Dou Xian pada saat itu tiba-tiba mulai membunuh semua orang Dou di bintang 9 dengan kekuatan besarnya. Pada akhirnya dirinya benar-benar mati dan disegel di tempat ini oleh Dou Xian.
pada saat itu setelah kematiannya dirinya benar-benar tidak mengerti dan bertanya-tanya mengapa Do Xian bersikap seperti ini, tetapi setelah berjalannya waktu dirinya menyadari sesuatu dari Do Xian ini, dirinya menyadari bahwa untuk menerobos dari Do di bintang 9 benar-benar harus menguasai Tao. Tao ini berisi pencerahan mengenai siklus hidup untuk mencapai tujuan yang baik. Bersamaan dengan itu dirinya juga menyadari alasan dari Do Xian membantai semua Do di bintang 9. Hal itu dikarenakan semenjak seorang Do di bintang 8 menerobos ke Do di bintang 9, banyak di antara mereka yang menggunakan kekuatan mereka untuk tujuan yang menghancurkan. Dengan banyaknya Do di bintang 9 yang bersikap seperti itu maka kehancuran benar-benar semakin banyak. Setelah menyadari hal ini maka Kaisar Xiao Yao terus mempelajari mengenai Tao. Semua orang pada saat ini memiliki sebuah gambaran setelah mendengar banyak cerita dari Kaisar Xiao Yao. Bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya telah dilewati oleh Kaisar Xiao Yao. Pada saat ini dirinya telah mengerti semua ilmu Tao dan dirinya dapat merasakan bahwa belenggu dari Do Xian pada saat ini telah melemah. Selain itu dirinya juga menyadari bahwa dengan dikirimnya Xiao Yan ke sini adalah sebuah takdir yang ditetapkan oleh Do Xian. Pada saat ini Kaisar Xiao Yao yakin bahwa dirinya benar-benar akan bisa keluar dari sini dengan bantuan dari Xiao Yan. Mendengar kata-kata ini semua orang pada akhirnya segera memandang ke arah Xiao Yan, dipandang oleh Kaisar Xiao Yao dengan senyum tipis dan disaksikan oleh semua temannya dengan mata yang bersemangat. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum tidak berdaya di dalam hatinya. Pada akhirnya Xiao Yan pun mengangguk karena Xiao Yan juga menyadari bahwa ini sepertinya adalah takdir yang diterapkan oleh Do Xian. Melihat hal itu Kaisar Xiao Yao merasa lega dan berkata bahwa Kaisar ini akhirnya mengerti apa yang dimaksud oleh Do Xian. Pada akhirnya Kaisar Xiao Yao segera lanjut menjelaskan mengenai penerobosan dari seorang Do di bintang 8 ke bintang 9 Do di. Dirinya menjelaskan bahwa semua orang benar-benar harus menguasai ilmu Tao terlebih dahulu untuk bisa menerobos. Mendengar penjelasan ini kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bahagia. Xiao Yan juga sangat gembira dan membungkuk untuk berterima kasih kepada Kaisar Xiao Yao. Kelompok Xiao Yan juga pada saat ini segera berterima kasih karena menyadari bahwa informasi ini adalah harta karun yang tidak ternilai. Di sisi lain Kaisar Xiao Yao pada saat ini tersenyum ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah itu dirinya lanjut berkata bahwa dirinya harus menggunakan doki dan kekuatan spiritual Xiao Yan nanti untuk menerobos tempat ini. Xiao Yan pun mengangguk sementara Kaisar Xiao Yao tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menahan kekosongan. Dengan suara keras yang menusuk telinga seberkas cahaya sains melonjak ke atas dari kepala Kaisar Xiao Yao. Dirinya pun segera berteriak kepada Xiao Yan agar Xiao Yan dengan cepat menyuntikkan doki dan kekuatan spiritualnya. Mendengar hal itu doki Xiao Yan pun segera melonjak dan kekuatan spiritualnya segera dicurahkan. Lalu sinar cahaya sains pun langsung melesat melewati atap aula dan menghilang di ruang ini dalam sekejap. Pada saat ini Xiao Yan mengerti bahwa memang ada batasan yang diberlakukan oleh Do Xian di tempat ini. Sementara itu cahaya sains yang dilesatkan pada saat ini segera menembus pegunungan. Lalu ledakan yang keras segera terjadi menghancurkan puncak gunung dengan banyak petir dan guntur yang bergemuruh. Ledakan ini benar-benar sangat besar hingga mampu menghancurkan gunung dan melongsorkan salju yang melapisi lapisan puncak gunung. Bersamaan dengan itu sosok sains segera muncul di bagian atas di pusat ledakan sebelum akhirnya menghilang. Saat sosok sains ini jatuh dari puncak salju dan menghilang berkas cahaya biru juga menyatu kembali ke puncak salju. Lalu puncak-puncak salju yang benar-benar runtuh sebelumnya pada saat ini benar-benar kembali ke bentuk semula seolah-olah pemandangan sebelumnya hanyalah sebuah ilusi. Kemudian adegan pun kembali ke kelompok Xiao Yan yang pada saat ini melihat sosok Kaisar Xiao Yao yang menjadi sedikit ilusi. Sementara itu Kaisar Xiao Yao pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya setelah sekian lama dirinya pun kembali membuka matanya. Lalu Kaisar Xiao Yao pun segera menjelaskan bahwa saat ini dirinya benar-benar telah mengerti, dan tampaknya jalan untuk menerobos ke bintang 9 Do di benar-benar disembunyikan di antara langit dan bumi.
namun pada saat ini dirinya benar-benar bisa mengungkapnya dan melihatnya dengan jelas. Setelah itu Kaisar Xiao Yao menoleh ke arah Xiao Yan dan kembali berkata bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa dan benar-benar ditakdirkan, tetapi apakah Xiao Yan bisa menerobos itu adalah urusan Xiao Yan dan tidak ada hubungannya dengan Kaisar Xiao Yao. Mendengar hal itu semua orang pada saat ini terkejut sementara King Mu'er segera bertanya kepada Kaisar Xiao Yao. King Mu'er segera bertanya apakah Kaisar Xiao Yao pada saat ini bisa membantu Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan kembali mengucapkan terima kasih. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan benar-benar telah mendapatkan banyak manfaat sebelumnya. Tetapi pada saat ini Xiao Yan ingin bertanya bisakah Xiao Yan mendapatkan bimbingan dari senior? Menanggapi perkataan tersebut Kaisar Xiao Yao segera memandang ke arah Xiao Yan. Pada akhirnya dirinya sedikit tersenyum sebelum akhirnya lanjut mulai berbicara kepada Xiao Yan. Kaisar Xiao Yao berkata bahwa dirinya mengakui Xiao Yan memang luar biasa dan bakatnya masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kaisar Xiao Yao. Selain itu Xiao Yan juga memiliki takdir yang ditentukan dari Dosian, oleh karena itu Kaisar Xiao Yao percaya selama dirinya membantu Xiao Yan akan dapat berdiri di puncak dan bahkan menembus puncak tersebut di masa depan. Namun untuk merealisasikan hal itu pada saat ini dirinya memiliki sebuah syarat. Mendengar hal itu Xiao Yan pun segera bertanya dengan cemas apakah persyaratannya. Kaisar Xiao Yao pun tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan harus menjadi muridnya. Mendengar hal itu Xiao Yan terkejut sesaat dan merasa senang di dalam hatinya, karena bisa memuja seorang Dou di bintang 9 terkuat seperti Kaisar Xiao Yao sebagai gurunya adalah berkah yang tidak bisa didapatkan. Xiao Yan pun segera mengangguk dan berlutut untuk bersujud kepada Kaisar Xiao Yao. Sementara itu Kaisar Xiao Yao pada saat ini segera menghentikan Xiao Yan dan memerintahkannya untuk menunggu. Kaisar Xiao Yao lanjut berkata bahwa dirinya tidak peduli seberapa banyak guru yang Xiao Yan miliki, tetapi setelah Xiao Yan memujanya sebagai gurunya, ketika Xiao Yan menerobos ke puncak Doudi maka Xiao Yan harus berteriak ke langit dan membiarkan seluruh Doudi mengetahui Xiao Yan adalah murid dari Kaisar Xiao Yao. Mendengar hal itu Xiao Yan mengerti apa maksud dari Kaisar Xiao Yao menginginkan hal ini. Pada akhirnya Xiao Yan mengangguk menyetujui persyaratan tersebut. Xiao Yan mengerti bahwa Kaisar Xiao Yao ini tidak hanya ingin membuat Xiao Yan mewujudkan mimpi untuknya, tetapi ini juga bertujuan untuk melawan dewa dengan prestise yang dilakukan oleh Kaisar Xiao Yao. Kaisar Xiao Yao ingin menunjukkan prestise miliknya karena bisa mengangkat murid yang mampu menerobos ke puncak. Pada akhirnya Xiao Yan pun mengangguk dengan sungguh-sungguh sebelum akhirnya bersujud sebanyak 3 kali. Setelah itu Kaisar Xiao Yao tersenyum dan mengangkat tangannya memerintahkan Xiao Yan untuk bangun. Kaisar Xiao Yao pun melihat ke arah semua orang sebelum akhirnya memerintahkan semuanya untuk duduk. Kaisar Xiao Yao pada saat ini segera lanjut berbicara bahwa dirinya akan menjelaskan sesuatu kepada semua orang tentang legenda Warung Bude Yanti.